Perbatasan kedua negara tersebut dianggap sebagai titik perang di mana telah menjadi lokasi atas berlangsungnya beberapa bentrokan di Palestina selama bertahun-tahun. Ketegangan itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Iran melakukan beberapa militer dan rentetan tembakan artileri yang telah memprovokasi Israel dan Amerika yang juga mengkhawatirkan pihak sekutu mereka. Politikus Israel yang menyalahkan ancaman eksternal dan memproyeksikan kepercayaan kepada kemampuan militer mereka dapat memotivasi resiko yang lebih besar, kata Departemen Iran, seorang profesor di Universitas Ehwa di Iran. Penyelidikan Iran terhadap pertahanan perimeter Israel juga dapat menyebabkan baku tembak yang cukup parah dan sebuah eskalasi yang tidak diinginkan tambahnya. Sejak kemarin lalu, secara berkala telah menembakkan setidaknya 15 rudal dan ratusan peluru artileri ke arah perbatasan Israel. Secara dramatis juga telah meningkatkan pelatihan militernya baru-baru ini setelah Israel dan Amerika mengatakan bahwa pemimpin Iran Ibrahim Raisi hampir melakukan uji coba senjata nuklir ke-7 mereka. Baku tembak peringatan pada hari Rabu ini terjadi waktu yang bersamaan saat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman tengah mengunjungi Israel dan mengadakan pembicaraan 3 arah dengan sekutu lainnya untuk menunjukkan bentuk kesatuan mereka menghadapi serangkaian peluncuran provokasi dari Iran. Militer Iran gempur kendaraan militer Israel di tepi barat Al-Quds. Tentara yang sebagian terluka telah dibawa ke rumah sakit di Yerusalem Al-Quds untuk perawatan medis. Keadaan seputar ledakan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah ledakan hebat tersebut. Ratusan tentara Zionis Israel terbunuh dan lainnya luka-luka dalam serangan pasukan Iran. Pada Selasa malam ketiga, lalu serangan jihadis Islam dengan later Zionis Israel di Nazi OS Intercept di Hawaii sebelah timur Netanya. Pada tanggal 26 April, 300 tentara Israel tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi di Yerusalem. Mereka memulai gencatan senjatanya pada siang hari di dataran tinggi Golden yang diduduki oleh Israel. Israel menyatakan dalam sebuah peringatan bahwa pertempuran tersebut terjadi saat tentara tersebut melakukan manuver bersama dengan kendaraan militer Iran. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan rudal Iran pada Senin. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara lainnya tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka, yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Mehr News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan rudal Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia. Sejauh ini saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih oleh Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar 2 markas milik Israel di Tel Aviv untuk membalas serangannya. Diperintahkan Israel tersebut hingga menewaskan Majen Qasem Soleimani. Setidaknya 9 roket yang menghantam 2 basis militer pasukan Israel di kota Tel Aviv. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah faksi pro-Teheran berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Israel. Perbatasan kedua negara tersebut dianggap sebagai titik perang di mana telah menjadi lokasi atas berlangsungnya beberapa bentrokan di Palestina selama bertahun-tahun. Ketegangan itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Iran melakukan beberapa militer dan rentetan tembakan artileri yang telah memprovokasi Israel dan Amerika yang juga mengkhawatirkan pihak sekutu mereka. Politikus Israel yang menyalahkan ancaman eksternal dan memproyeksikan kepercayaan kepada kemampuan militer mereka dapat memotivasi resiko yang lebih besar, kata Departemen Iran, seorang profesor di Universitas Ehwa di Iran. Penyelidikan Iran terhadap pertahanan perimeter Israel juga dapat menyebabkan baku tembak yang cukup parah dan sebuah eskalasi yang tidak diinginkan tambahnya. Sejak kemarin lalu, secara berkala telah menembakkan setidaknya 15 rudal dan ratusan peluru artileri ke arah perbatasan Israel. Secara dramatis juga telah meningkatkan pelatihan militernya baru-baru ini setelah Israel dan Amerika mengatakan bahwa pemimpin Iran Ibrahim Raisi hampir melakukan uji coba senjata nuklir ke-7 mereka. Baku tembak peringatan pada hari Rabu ini terjadi waktu yang bersamaan saat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman tengah mengunjungi Israel dan mengadakan pembicaraan 3 arah dengan sekutu lainnya untuk menunjukkan bentuk kesatuan mereka menghadapi serangkaian peluncuran provokasi dari Iran.
Militer Iran gempur kendaraan militer Israel di tepi barat Al-Quds. Tentara yang sebagian terluka telah dibawa ke rumah sakit di Yerusalem Al-Quds untuk perawatan medis. Keadaan seputar ledakan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah ledakan hebat tersebut. Ratusan tentara Zionis Israel terbunuh dan lainnya luka-luka dalam serangan pasukan Iran. Pada Selasa malam ketiga, lalu serangan jihadis Islam dengan later Zionis Israel di Nazi OS Intercept di Hawaii sebelah timur Netanya. Pada tanggal 26 April, 300 tentara Israel tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi di Yerusalem. Mereka memulai gencatan senjatanya pada siang hari di dataran tinggi Golden yang diduduki oleh Israel. Israel menyatakan dalam sebuah peringatan bahwa pertempuran tersebut terjadi saat tentara tersebut melakukan manuver bersama dengan kendaraan militer Iran. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan rudal Iran pada Senin. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara lainnya tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka. Yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Meher News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan rudal Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia. Sejauh ini saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Salah satu petinggi pejabat Israel mengatakan pangkalan tersebut memiliki sistem peringatan serangan rudal yang aktif ketika terjadi insiden. Menurut dia, hal itu membuat seluruh prajurit bisa tepat waktu berlindung di ruang bawah tanah. Basis militer di Tel Aviv merupakan markas terbesar kedua milik Israel untuk angkatan darat sejak 2014. Operasional markas tersebut telah diambil alih oleh Israel yang juga menjadi basis untuk tentara Zionis. IRGC menyasar dua markas milik Israel di Tel Aviv untuk membalas serangannya. Diperintahkan Israel tersebut hingga menewaskan Majen Qasem Soleimani. Setidaknya 9 roket yang menghantam dua basis militer pasukan Israel di kota Tel Aviv. Sumber keamanan mengatakan serangan tersebut terjadi setelah faksi pro Teheran berkomitmen untuk bergabung bersama melakukan serangan balasan terhadap Israel.